Bagaimana menyetarakan reaksi redox yang seperti terlihat di atas dengan metode Bilox? Yuk simak cara mengerjakannya di channel ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Baiklah, kita akan mulai dengan cara yang pertama, ya. Di sini kita memiliki reaksi Ki ditambah H2SO4 menghasilkan K2SO4 ditambah H2S, I2 dan H2O. Seperti biasa, jika kita menyetarakan reaksi redox, maka langkah yang pertama adalah kita harus menentukan nilai Bilox masing-masing atom, ya. Yang pertama adalah Ki kita akan minta tolong pada K. Kenapa pada K? Karena K itu adalah golongan 1A, sehingga nilainya Biloxnya adalah plus 1, sehingga I-nya pasti min 1. Lalu H2SO4, ya, H2SO4, maka kita bisa minta tolong pada H. H itu nilainya adalah plus 1, plus 1, karena ada 2, maka dia akan menjadi plus 2. Nah, lalu kita ke O, ya, karena O itu min 2, ada 4, maka min 8, sehingga S-nya supaya 0, karena tidak bermuatan, maka nilai Biloxnya adalah plus 6. Nah, K2SO4, kita bisa minta tolong pada K yang juga golongan 1A, sehingga Biloxnya adalah plus 1. Lalu kepada O, ya, min 8 karena ada 4, sehingga S-nya tetap plus 6 di sini. Nah, yang di sini H2S, kita minta tolong pada H lagi, hanya ada 2 plus 2, sehingga S-nya adalah min 2, karena muatannya 0, ya. Lalu I2, Biloxnya adalah 0, kenapa? Karena dia tidak punya pasangan atau sendirian, ya, jomblo. Nah, yang ini plus 1, plus 2, sehingga O-nya pasti min 2. Oke, nah dari sini maka kita bisa menentukan yang mengalami perubahan Bilox itu adalah I di sini. Dari Ki menuju I2, lalu S-nya adalah yang ada di dalam H2SO4 dengan yang ada di dalam H2S. Nah, Ki, I-nya min 1, ke I2, I-nya sama dengan 0, maka mengalami oksidasi, ya, atau naik. Oke. Lalu S-nya mengalami reduksi. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan melihat yang mengalami perubahan Bilox. Yang mengalami perubahan Bilox adalah I-nya. I di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2. Maka harus kita samakan dulu dengan memberikan koefisien 2 di depan Ki. Lalu S-nya di sini 1, di kanan 1, maka sama. Baru kita akan menentukan total perubahan Biloxnya. Ki, I-nya min 1 ke 0, maka dia akan naik 1 elektron. Dikalikan jumlah atomnya ada 2, ya, tadi I-nya 2, maka total kenaikan Biloxnya adalah 2. Sedangkan S-nya di sini plus 6 ke min 2, maka dia mengalami penurunan Bilox sebanyak 8 elektron, ya, dari plus 6 ke min 2. Oke, dikalikan jumlah atomnya 1, sehingga totalnya adalah 8, ya. Nah, di sini kita lihat total kenaikannya 2, total penurunannya 8, maka harus kita samakan. Kita samakannya dengan cara yang 2 akan kita kalikan dengan 4, ya, kita kalikan 4, jadi yang 2 itu kita kalikan 4. Sedangkan yang 8, ya tentunya cuma kita kalikan 1 saja. Nah, kalau 2 kita kalikan 4 kan jadi 8. 8 kalikan 1 tetap 8. Nanti maka akan sama. Nah, sekarang coba kita tuliskan ulang, ya. 2 Ki itu akan dikalikan berapa tadi? 2 Ki akan dikalikan 4, ya kan? 2 Ki itu akan dikalikan 4. Maka 2 Ki dikalikan 4 dia akan menjadi 8 Ki ditambah H2SO4 itu nanti akan dikalikan 1, berarti tetap H2SO4 menghasilkan K2SO4 dia tidak ada perubahan, sehingga tetap ditambah H2S itu dikalikan 1, lalu I2 kita kalikan 4 sehingga menjadi 4 I2 ditambah H2O terakhir, ya. Nah, kalau sudah ini, kita berarti sudah menyetarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox, yaitu I dan S. S-nya yang ada di H2SO4 dengan yang ada di H2S.
Nah, setelah ini maka kita akan menyetarakan unsur-unsur yang lain dengan urutan kation atau ion positif, anion atau ion negatif, hidrogen, oksigen. Pada reaksi ini, kationnya tadi adalah K, yang memiliki ion positif kan K, kalium. Anionnya adalah S, ya, S, ya S-nya ini, lalu H-nya hidrogen, hanya oksigen. Kita lihat K-nya. K-nya di sebelah sini ada 8, di sini ada 2. Maka kita samakan supaya sama-sama 8. Yang belakang kita beri koefisien 4. Ya kan? Nah, S-nya kan tadi sudah kita samakan. Tapi kita cek lagi. Ternyata di sini S-nya ada 4 dengan 1, berarti 5. Dan di sini cuma 1. Maka di sini supaya sama kita beri koefisien 5. Nah, sekarang ini sudah setara, ini sudah setara. Kita lihat hidrogen. 10, di sini ada 2, berarti sisa 8 lagi. 8 berarti di sini supaya 8 harus kita kalikan 4. Nah, sekarang O-nya kita cek, ini 20 ya, sebelah kiri. Di sini 4 kali 4 16 ditambah 4 20, artinya ini sudah setara. Nah, ini sekarang sudah setara semua reaksinya. Ya, bagaimana? Bisa dipahami? Insya Allah bisa dipahami ya. Oke, baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ke soal yang kedua. Kalau tadi soal yang pertama kita menggunakan reaksi yang tidak ada muatannya ya, semuanya adalah atau senyawa-senyawa netral, tidak bermuatan. Nah, sekarang kita akan menggunakan reaksi yang bermuatan karena ini adalah ion-ionnya. Ion-ion ada Cr2O7 2- direaksikan dengan VO2+, menghasilkan Cr3+ dan VO3-. Nah, kita akan melihat bagaimana kita mengerjakan soal metode Bilox dengan menggunakan pada reaksi-reaksi yang ion-ion ya, yang terdiri dari ion-ion yang bermuatan. Nah, kita akan lihat yang pertama pasti kita menentukan Biloxnya terlebih dahulu. Pada Cr2O7 2-, maka kita akan minta tolong pada O pastinya. O itu -2 dikalikan 7 menjadi -14 ya kan. Maka CR-nya ini kita melihat berapa ditambah -14 akan sama dengan -2 karena ada muatannya -2. Maka kalian pasti akan menjawab plus 12 ya kan. Plus 12 ditambah -14 hasilnya pasti -2. Nah, plus 12 ini untuk 2 atom Cr. Berarti satu atom Cr-nya adalah plus 12 dibagi 2 yaitu plus 6. Ya. Lalu di sini VO2+, pasti minta tolong pada O -2 sehingga V-nya adalah plus 4. Kenapa plus 4? Karena plus 4 ditambah -2 hasilnya akan plus 2 seperti muatannya. Cr3+, maka muatannya adalah plus 3 ya. Nah, sudah ada di sini. VO3-, maka -2, O-nya kali 3 -6, maka V-nya adalah plus 7. Kenapa? Karena berapa ditambah -6 akan sama dengan -1? Oh sorry, plus 5. Betul, salah ya. Plus 5. Berapa ditambah plus 6 akan -6 sama dengan -1, maka plus 5 ya. Nah, yang mengalami perubahan Bilox di sini adalah Cr dari plus 6, dia mengalami perubahan Bilox menjadi Cr3+, lalu V dari plus 4 dia berubah menjadi plus 5. Nah, kalau sudah sampai sini, maka yang kita lakukan pertama adalah menyetarakan atom-atom yang bermuatan yang mengalami perubahan Bilox tentunya. Nah, di sini yang mengalami perubahan Bilox adalah Cr. Cr-nya di depan ada 2. Di sini Cr-nya cuma 1. Maka supaya sama kita menambahkan bilangan koefisien ya, angka yang merupakan koefisien yaitu 2 di depan Cr3+, sehingga sekarang jumlah atom Cr-nya sama. Yang kedua yang mengalami perubahan Bilox adalah V. V-nya sebelah kiri atomnya 1, sebelah kanan juga 1, maka sudah sama jumlah atomnya. Nah, kalau sudah sama berarti sudah aman. Sekarang kita akan melihat total perubahan Biloxnya. Ini Cr dari plus 6 ke plus 3 artinya dia mengalami reduksi ya. Nah, berapa total reduksinya? Kita lihat dari plus 6 ke plus 3 berarti dia turun 3 elektron dikalikan jumlah atomnya adalah 2 sehingga total turunnya adalah 6 ya. Total turunnya adalah 6. Nah, sedangkan
Tapi itu mengalami oksidasi tentunya ya. Kalau oksidasi berarti naik dari plus, wah kebalik ini ya. Oh iya benar, plus 4 ke plus 5 ya. Oksidasi mengalami kenaikan dari plus 4 ke plus 5. Berarti naiknya berapa? 1 elektron kali jumlah atomnya berapa? 1, sehingga total kenaikannya adalah 1. Nah, yang satu, ini 1, yang satunya 6, berarti tidak sama. Maka yang 1 akan kita kalikan dengan 6, yang 6 akan kita kalikan dengan 1, ya kan? Sedangkan yang 1 akan kita kalikan dengan 6. Nah, sekarang coba kita tuliskan ulang reaksinya. Cr2O7 akan dikalikan berapa? 1. Maka kita tulis tetap Cr2O7. Oke. Juga digeser ke sini, Cr2O7 2- ditambah, nah VO2 plusnya kali berapa? 6. Maka kita tulis VO2 plus menghasilkan 2 Cr3 plus kali 1 ya, ditambah di sini adalah VO3 min kali 6, berarti di depannya kita beri angka 6. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini, maka kita tidak seperti tadi menyamakan atom-atom lain dengan urutan kahut, tapi kita menentukan muatannya. Cr2O7 2- berarti muatannya adalah min 2. 6 VO2 plus berarti muatannya adalah plus 12. Dari mana plus 12-nya? 6 kali ini muatannya ya, 2 plus kita kalikan, sehingga plus 12. Berarti yang ini muatannya adalah plus 6. 2 kali 3 plus. Yang ini muatannya adalah min 6. Nah, sekarang total muatan di sebelah kiri adalah min 2 ditambah plus 12. Berarti total muatannya ada plus 10. Sedangkan di sebelah kanan total muatannya adalah plus 6 ditambah min 6. 0. Maka selisih muatan kiri dan kanan itu adalah dari 10 ke 0. Selisihnya 10. Nah, supaya sama, maka kita akan menambahkannya dengan apa? Kita akan menambahkannya dengan H+. Kenapa H+? Karena suasananya asam. Kalau suasananya basah, berarti kita akan menambahkannya dengan OH-, benar. Kalau itu asam, maka kita akan menambahkannya dengan H+. Tapi kalau itu basah, maka kita menambahkannya dengan OH-. Di mana kita menambahkan H+? H+ itu kan muatannya positif, maka ditambahkan di ruas yang muatannya lebih kecil karena dia akan menambah. Sedangkan OH- justru kita tambahkan ke yang muatannya lebih besar karena dia akan mengurangi. Nah, karena di sini asam, berarti kita akan menambahkan H+. Di mana menambahkan H+? Di yang muatannya lebih kecil. Mana yang muatannya lebih kecil? Yang sebelah kanan, karena dia muatannya 0 kan? Maka kita akan menambahkan H+ di sebelah kanan. Berapa banyak? Sebanyak selisihnya, yaitu 10. Nah, karena kalian menambahkan H+ di sebelah kanan, untuk menyamakan atom H-nya, maka kita akan menambahkan H2O di sebelah kiri. Berapa banyak? Sebanyak H di kanan. H di kanan 10, berarti H di kiri kita beri H2O-nya kita beri koefisien 5. Sekarang hanya ada 10 juga. Kita cek O-nya. 5 kali 1, 5, ditambah 7, 12. 6. Ditambah 7, 12, ditambah 6, berarti 18. Sedangkan di sebelah kanan, 6 kali 3 sama dengan 18. Artinya reaksi ini sekarang sudah setara. Oke. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke. Thank you for watching. See you. But don't forget for like, share, and subscribe my channel. Alex Rukin Jabar. Thank you.